Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbihi wa man sarmada. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, meneruskan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang hak-hak seorang bayi yang baru lahir atas kedua orang tuanya. Kita telah bahas beberapa poin yang lalu dari hak-hak bayi ini ketika lahir, yaitu yang pertama at-tahnik, yaitu orang tua atau siapa saja mengunyah kurma, kemudian dimasukkan ke langit-langit atau mulut bayi. Yang kedua atau berikutnya, ini merupakan hak bayi, yaitu diberikan nama. Dan tentu nama yang terbaik adalah nama yang Rasulullah SAW anjurkan. Kemudian yang ketiganya yaitu mengkhitan. Dan berikutnya mengakikahkannya, kemudian mencukur rambutnya. Itu kurang lebih mungkin 5 poin yang mesti diperhatikan oleh orang tua tatkala bayinya lahir. Kita bahas poin yang ketiga, yaitu al-khitan. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, khitan menurut bahasa berasal dari kata khatana, bermakna qata'a, yaitu memotong. Dan menurut istilah bahwa khitan ini memotong kulit yang menutupi kemaluan laki-laki atau memotong kulit yang berada di atas kemaluan perempuan. Itu arti khitan. Dan pengertian khitan ini bisa dilihat di Tuhfatul Maudud, buah karya dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian hukum mengkhitan, para ulama berbeda pendapat, dan perbedaan ini terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama, hukumnya adalah wajib atas bayi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hukumnya mustahab, yaitu dianjurkan saja, baik kepada bayi laki-laki atau perempuan. Dan pendapat yang ketiga, annahu wajibun ala dzakar mustahabun lil untha, yaitu wajib atas bayi laki-laki dan sunnah bagi bayi perempuan.
Ini seputar hukum khitan. Jadi hukumnya sekitar wajib dan sunnah, tidak selainnya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, fa'amal khitanu fawajibun 'alal rijal wa mukarramatun fi haqqin nisa wa laysa biwajibin 'alaihin. Hadza qaulu katsiri ahli ilmi. Ibnu Qudamah menukil bahwa khitan ini hukumnya wajib kepada bayi laki-laki atau atas laki-laki, dan hukumnya dimuliakan bagi perempuan, tidak mencapai kepada derajat wajib tentang khitan ini. Dan beliau menyebutkan bahwa pendapat ini pendapat kebanyakan dari para ahlul ilmi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, wal madhhabus sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi al-jumhur annahu wajibun 'alal rijali wan nisa. Imam Nawawi menyebutkan bahwa khitan ini hukumnya wajib atas keduanya. Dan ini merupakan keputusan para jumhur ulama. Nah, ini beda pendapat dan mereka masing-masing memiliki alasan tertentu. Sahabat Gemba Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, alasan dari para ulama yang mewajibkan khitan terhadap laki-laki, mereka memberikan 4 alasan kenapa khitan laki-laki hukumnya wajib. Yang pertama, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki karena mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dikhitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi thamanuna sanatan. Bahwa Nabiullah Ibrahim, kekasih yang Maha Rahman, dikhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Ini dalil pertama tentang hukum khitan wajib bagi laki-laki, yaitu mengikuti agama bapak nenek moyang kita, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hadis ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengikuti agama Ibrahim alaihi salam secara lurus. Itu alasan yang pertama, bahwa mengikuti syariat Nabi atau mengikuti khitannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian dalil yang kedua, ada sebuah hadis yang derajatnya hasan
yang diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada seseorang ketika dia masuk Islam, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin. Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ini di sini fil amr yang Rasulullah ucapkan kepada seorang ketika dia mau masuk Islam. Alasan yang ketiga, kenapa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib? Annal khitana min syi'aril muslimin wa mizatin lahum anil yahudi wan nasara. Bahwa khitan merupakan syiar kaum muslimin dan juga pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak dikhitan. Fakana wajiban kasairi sya'air. Maka khitan ini menjadi hukumnya wajib sebagaimana seluruh syiar-syiar Islam yang lainnya. Terakhir yang keempat, kenapa khitan wajib? Annahu qat'u syai'in minal badan wa huwa haramun wal haramu la yustabahu illa biwajibin. Pada dasarnya bahwa kita melukai atau memotong apapun dari anggota badan, hukumnya haram, nggak boleh. Dan di sini diperbolehkan karena ada perintah, yaitu untuk mengkhitan. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada mazhab Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dan Imam Malik beliau lebih menguatkan dengan mengatakan man lam yukhtatan lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Imam Malik mengatakan bahwa barang siapa yang tidak dikhitan maka tidak sah untuk menjadi imam dan tidak akan diterima persaksiannya. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Kenapa beliau rahimahullah mengatakan bahwa orang yang tidak dikhitan tidak sah tatkala menjadi imam? Karena dipastikan kalau orang yang tidak dikhitan, ia tidak akan sempurna dalam bertoharoh. Sehingga ia akan membawa najis tatkala ia sholat. Kenapa? Karena si ujung kulit yang ada di farjnya itu nggak akan keluar sempurna najisnya, alias terhalang dengan kulit yang ada di farjnya. Sehingga di sini Imam Malik menyebutkan tidak sah tatkala ia jadi imam. Bahkan bukan saja jadi imam, tatkala dia jadi tatkala dia sholat. Karena di antara syarat sah sholat harus suci dari dua hadas. Hadas besar. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun khitan bagi perempuan, di sini beliau menyebutkan fa innahu yushra'u khitanuha. Perempuan dikhitan dengan dalil sebuah hadis idzal taqal khitanani wajabal ghuslu. Mandi. Maksud dari dua khitan ini dipotongnya kulit di ujung kemaluan laki-laki dan juga di atas kemaluan perempuan. Dengan demikian bahwa
hadis ini menerangkan bahwa dulu di zaman Nabi SAW para sahabiah atau perempuan dikhitan. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hadis yang bahwa hukum khitan bagi perempuan itu nggak wajib. Di antaranya hadis Ummu Atiyah bahwa seorang perempuan dulu di Madinah dikhitan. Maka Nabi SAW bersabda, la tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'al. Janganlah engkau habiskan atau jangan engkau potong, kata Nabi SAW kepada perempuan tersebut. Karena dengan tidak dipotongnya kulit di atas kemaluan perempuan, itu lebih membahagiakan bagi perempuan dan juga lebih menyenangkan kepada suami. Ini bantahan kepada yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan itu wajib. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa perempuan dengan tidak dikhitan akan lebih memberikan cahaya kepada wajahnya dan juga itu lebih menyenangkan kepada suaminya. Tetapi dua hadis ini derajatnya lemah. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa perempuan dianjurkan untuk dikhitan? Bahkan di beberapa pendapat wajib hukumnya. Di sini disebutkan bahwa syahwat perempuan itu pada dasarnya besar. Nah, dengan dikhitan akan mengurangi dari syahwatnya. Dan di sini merupakan tuntutan kesempurnaan, bukan merupakan hal dari menghilangkan adza atau gangguan pada perempuan. Jadi kenapa terjadi misalnya, naudzubillah, misalnya perempuan tidak puas dengan suami, bisa jadi karena perempuan tersebut tidak dikhitan. Ya, perempuan tersebut tidak dikhitan sehingga syahwatnya membeludak. Dan dengan dikhitan ini diharapkan perempuan atau syahwat perempuan ini tidak membeludak. Kesimpulannya bahwa khitan bagi perempuan ini berkisar antara sunnah dan wajib. Dan sebagai terakhir dari khitan ini, bahwa ada sebuah hadis yang lemah derajatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khitani sunnatun lirrijal mukarramatun linnisa. Khitan ini hukumnya sunnah bagi laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan. Tetapi hadis ini sekali lagi derajatnya adalah lemah. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam segmen yang pertama tentang khitan, dan insyaallah kita lanjutkan tentang menyusui di segmen yang kedua. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, hak berikutnya bagi bayi atas ibu yaitu menyusui. Menyusui ini adalah hal yang mesti diperhatikan oleh keluarga ketika punya momongan baru. Dan batasan kapan bayi disui ini sampai dia disapi. Nah, berapa masa sapi ini?
Ya, masa kurang lebih 2 tahun. Dalil yang menyatakan bahwa seorang ibu menyusui bayinya 2 tahun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Bagi para ummahat, para ibu-ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuannya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa hikmah atau manfaat bagi bayi? Mesti ASI, air susu ibu, ketika masa baru lahir sampai disapi atau usia 2 tahun. Di sini ada beberapa manfaat yang disebutkan, dan hendaknya para ibu memperhatikan bahwa tidaklah semata-mata Allah memerintahkan kepada para ibu-ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun, terkecuali ada faidah yang mungkin kita tidak tahu atau belum tahu. Di antaranya adalah lahu atharun kabirun fi tansyi'ati tifli wa sihhatihi. Akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keaktifan atau pertumbuhan bayi dan juga kesehatannya. Yang pertama, bahwa manfaatnya akan menumbuhkan atau bayi itu tumbuh dalam keadaan segar dan juga sehat. Manfaat yang kedua, bahwa dengan disusui ASI, bayi akan merasa kasih sayang. Yang mana bayi baru keluar dari perut ibu, tentunya tidak ada tempat untuk dia merasakan buaian, terkecuali buaian ibunya. Maka dengan disusui, anak akan lebih merasakan kedekatan anak dengan bayi, atau sebaliknya. Seorang ibu akan merasakan kedekatan hubungan dengan anak, di antaranya ketika menyusui. Dan posisi bayi ketika itu sangat butuh terhadap kasih sayang, buaian, pelukan ibunya, terutama ketika menyusui. Sehingga kita mungkin didapatkan anak yang diperintah nggak mau, disuruh nggak mau. Bisa jadi diantaranya faktanya seperti ini. Disusuinya tidak sempurna, alias kasih sayang seorang ibu yang harusnya ketika bayi itu mendapatkan, dan ini tidak mendapatkannya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini mu'alif hafizallahu ta'ala menyebutkan pendapat dokter ahli dari kesehatan. Kenapa bayi ini atau setiap bayi mesti disusui oleh ASI ibunya, tidak menggunakan selain ASI ibunya atau ASI buatan atau ASI tambahan, atau misalnya dengan susu
formula misalnya. Di sini bahwa apabila bayi diberikan susu formula, susu buatan, susu kambing, susu sapi, dan lain sebagainya, itu akan menjadikan bayi itu rentan sakit. Jadi jangan aneh kalau anak mungkin masuk usia sekolah, kurang begitu ceria, sering sakit. Bisa jadi karena konsumsi ASI ketika dia bayi tidak sempurna. Dan kita tahu bahwa susu ASI ibu yang warna putih itu sebenarnya darah. Darah yang dikonsumsi bagi bayi sehingga menjadikan bayi itu tumbuh dengan sehat, dengan kuat. Karena serapan ASI dari ibunya. Dan tentunya ASI ibu ini sangat mengandung banyak vitamin dan protein yang tidak didapatkan dari ASI murni ibunya. Nah, ini bagi bayi manfaatnya. Kemudian manfaat bagi ibu. Apa sih manfaat bagi ibu dengan menyusui anaknya? Dengan seorang ibu menyusui bayinya akan mempercepat kesehatan rahimnya setelah melahirkan. Masya Allah ya. Nah, ini penelitian membuktikan bahwa seorang ibu setelah lahir, yang mana bayi itu dari dalam perut, dari rahim ibu, kemudian keluar, maka akan menjadikan rahim ibu cepat sehat dan juga akan memperlancar pencernaan. Masya Allah. Oleh karena itu, karena manfaatnya begitu besar menyusui seorang ibu kepada bayinya, agama Islam memperhatikan bahwa boleh bagi seorang ibu yang menyusui untuk berbuka saum di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa hukum saum Ramadan wajib. Dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Tetapi wajib ini ketika ibu menyusui dan dikhawatirkan akan mengganggu berkurangnya ASI, maka boleh untuk tidak berpuasa. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dengan saumnya ibu ketika menyusui itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas ASI. Alias kan saum cuma 12 jam. Ya, mungkin kalau musim panas gitu ya, 13 jam. Kurang lebih gitu ya. Si ibu dengan puasa ini 13 jam kan ada sisa waktu untuk mungkin malam mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga ketika dia saum, enjoy untuk menyusui bayinya. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif di sini menyebutkan wala'ala min asbabi adami atfi katsiri minal abna ala ummahatihim wa kasratil uquq fi hadha az-zaman fi hadha al-asri adamur radha'ah at-tabi'iyyah wa kasratur radha'ah as-sinaiyah. Di sini mu'alif hafizallahu taala menyebutkan bisa jadi di antara sebab-sebab kebanyakan dari anak tidak merasa belas kasihan kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dan kebanyakan anak membantah perintah orang tua karena ibunya.
Dan kebanyakan mereka mengkonsumsi susu buatan. Nah, di sini pun kita tidak boleh menyalahkan anak. Kok anak tuh nggak mau turut, nggak mau taat. Nah, kita muhasabah. Sempurna nggak kita ketika menyusui bayi dengan asik kita? Nah, maka ini pun mudah-mudahan perbaikan bagi kita ke depannya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seseorang atau bayi menyusui kepada perempuan, ini walaupun ASI ya, walaupun ASI, air susu ibu, tetapi ia menyusui kepada atau menyusu kepada perempuan yang hamqa ini si pandir. Nabi kita Muhammad SAW telah melarang seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bertabiat pandir. Kenapa seorang bayi atau ibu tidak boleh menyusukan bayinya kepada perempuan lain yang dianggap tidak normal akalnya? Ibnu Qasim rahimahullah menyebutkan, li'anna lirradha'ati ta'siran fit tiba'i, bahwa dalam proses menyusu itu akan mempengaruhi tabiat bayi. Jadi di sini walaupun misalnya kan saya nggak ada ASI-nya, terutama kalau perempuan yang tidak senang makan sayuran, otomatis biasanya susu atau ASI-nya itu susah untuk keluar. Nah, maka di sini ibu harus berusaha bagaimana agar ASI-nya keluar ketika bayi pun keluar. Dan kami teringat ketika kami di sana, negeri Kinana, ketika istri kami melahirkan, orang-orang tetangga sekitar orang Mesir itu ke rumah membawakan air kaldu ayam kampung yang masih hangat. Dan Masya Allah gitu ya, seorang ibu yang baru lahir dengan mengkonsumsi kaldu ayam kampung yang masih hangat, itu Masya Allah, si ASI itu langsung keluar dan banyak. Ini mungkin hanya tajrubah saja. Bagi mereka yang para ibu, terutama yang suka makan-makan yang instan, itu otomatis akan menghalangi normalnya ASI keluar. Maka ini tajrubah yang baik, agar ketika kita melahirkan, tentunya ini suami yang harus berperan, segera memasakkan masakan yang diperkirakan akan memancing banyak ASI yang keluar. Dengan tadi misalnya mengkonsumsi kaldu ayam, ya, itu dengan cara ayam itu ayam ya, kalau kita mungkin beli di pasar ya, dipotong bersih, kemudian dicuci, ya, kemudian mau dicincang silahkan, dan dimasak dengan air bersih. Nah, si airnya itu tunggu sampai hangat-hangat kuku, kemudian diminumkan kepada ibu yang baru melahirkan. Dan setelahnya ibu banyak mengkonsumsi sayuran. Insya Allah ini sebagai ikhtiar agar ASI ibu ketika melahirkan itu banyak. Sahabat gempa Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menguatkan juga, mu'alif rahimahullah hafidhallahu ta'ala, menguatkan bahwa
tidak boleh seorang ibu itu menyusukan anaknya kepada orang yang bertabiat, misalnya di sini bodoh, mohon maaf gitu ya. Ya mungkin pandir atau kurang sehat akalnya, itu tidak boleh. Di sini meriwayatkan bahwa hak Al-Qadi menyebutkan atau mengkisahkan, ana man irtada'a min imra'ati hamqa kharajal waladu ahmaq. Barang siapa yang menyusukan anaknya kepada seorang perempuan yang pandir, maka anak tersebut akan tumbuh dengan pandir pula. Wa man irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilaih. Dan barang siapa yang menyusukan anaknya kepada seorang perempuan yang jelek tabiatnya, jelek akhlaknya, maka kejelekan akhlak tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan bayi. Wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahimah. Ini mohon maaf ya, agak mungkin masa sih gitu ya. Tapi ini kalam para ulama, bahwa barang siapa yang menyusukan anaknya kepada bahimah, mohon maaf gitu ya. Bahimah di sini hewan ternak. Yang kalau misalnya seorang bayi disusuin oleh susu formula, pertanyaan, susu formula itu dari apa bahannya? Dari sapi atau kambing gitu ya. Kata beliau, hafizallahu taala, kana balidan kal bahimah, maka kelak bayi tersebut karena susunya susu formula dari kambing atau sapi, maka ia akan pandir seperti binatang. Ini beliau menukil kalam ini dari Hasyiatu Raudhil Murbi' di Syekh Abdul Rahman Muhammad Ibn Qasim rahimahullah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, innar radha'a yughayyiru tiba'a, bahwa proses menyusui ini akan merubah karakter atau akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi kalau kita ingin mendatangkan, melahirkan para generasi mujahid-mujahidah yang pemberani, sehat, tidak mudah sakit, maka perhatikan ketika bayi itu butuh sebuah konsumsi yang akan menyehatkan, menyegarkan pertumbuhan bayi, di antaranya adalah dengan perhatikan ASI-nya. Dan tentunya di sini bahwa peran suami sangat membantu proses menyusui. Karena perempuan kalau psikisnya terganggu, banyak masalah, apalagi suami tidak perhatian, dipastikan akan mengganggu juga ASI-nya. Oleh karena itu peran suami sangat membantu, sangat mendukung terhadap ASI atau proses ASI bayi. Sahabat Gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang hak-hak bayi atas kedua orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.